Cara membuang pembalut yang benar adalah ketika pembalut sudah dibersihkan dengan air mengalir dengan bersih dan tidak ada lagi sisa darah menstruasi di dalam pembalut. Baru pembalut itu kita buang ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pembalut eee yang bisa dipakai berulang atau berbentuk material kain, itu bisa kita cuci dengan bersih dan benar-benar tidak ada sisa darah. Lalu si pembalut tadi bisa kita jemur dan kita keringkan. Gunakan deterjen ataupun bahan pembersih lain agar kita benar-benar yakin bahwa pembalut itu sudah bersih dan tidak lagi ada sisa darah menstruasi. Penggunaan pembalut di sini sangat penting ya, karena ketika kita menstruasi, darah yang keluar itu akan sangat membuat kita tidak nyaman. Jadi, penggunaan pembalut yang tepat dan juga nyaman akan membuat kita menjadi lebih baik untuk menjalani hari. Jadi penggunaan pembalut sekarang berbagai macam ya. Kalau untuk yang satu kali pakai bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan. Dan kalau misalnya kita menggunakan pembalut eh, recycle atau maksudnya bisa digunakan berulang-ulang, itu sangat direkomendasikan karena juga kita menjaga bumi kita agar lebih bersih ya. Ketika kita menggunakan pembalut kain yang berbentuk kain dan bisa dicuci berulang, itu akan menghemat uang dan juga akan sangat membantu dari segi membersihkan ya. Kita akan berusaha gimana caranya membersihkan pembalut yang si kain tadi kita bersihkan. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing item ya. Pembalut kain kekurangannya apa, pembalut sekali pakai kekurangannya apa. Jadi silakan pilih di mana nyamannya, di mana kita merasa enjoy ketika kita menggunakannya. Tidak boleh makan daging adalah mitos ya teman-teman. Kenapa? Karena daging adalah sumber protein yang ketika kita makan itu akan membantu proses regenerasi sel-sel darah merah yang dimana ketika menstruasi sel darah merah itu akan lepas dan keluar ya. Jadi sangat bagus dan sangat baik ketika kita menstruasi kita makan daging. Tidak boleh olahraga adalah mitos ya teman-teman. Ketika kita menstruasi, kita masih boleh berolahraga. Mengapa? Faktanya, berolahraga membuat badan kita menjadi bugar. Ketika kita menstruasi tapi kita malas-malesan, nah itu akan membuat tubuh dan fisik kita menjadi semakin lemah ya. Jadi ketika kita menstruasi, dianjurkan olahraga yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu menguras fisik seperti misalnya jogging atau bersepeda gitu. Tidak boleh keramas. Ini perlu diluruskan ya. Ternyata keramas atau membasahin air ketika kita mandi adalah salah satu treatment kita agar tubuh semakin bugar dan sehat. Ketika kita tidak mandi ataupun kita mandi tapi tidak keramas, maka kesegaran tubuh akan tidak optimal terasa. Jadi teman-teman yang menstruasi sangat dianjurkan kita untuk keramas ya.